Baik, Bapak Ibu, kita sampai pertemuan ke-39, Psikologi Tafsir Al-Jailani, Surat Al-Baqarah ayat 252. 252 itu halaman 210, halaman 211, Bapak Ibu. Kita berdoa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, summa ila Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra, summa ila hadratin Jami'il masyayikhina Jami'il wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana aslih lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Walhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sya'allahu maqtadala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atsumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtadalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khulladu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ana ala dzalika minasyahidin. Tilka itu semua yang disebutkan ayatullahi adalah ayat-ayat dari Allah yang menunjukkan pengesaan zat dan pengagungan kepadanya. Dan natsluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakan padamu wahai Rasul yang paling sempurna dengan hak, dengan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu benar-benar adalah salah satu dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah, yang dibacakan pada mereka ayat-ayat kami sebagai rahmat bagi mereka. Bahkan engkau adalah utusan Allah yang paling mulia dan sempurna, karena tilkar rusulu, rasul-rasul itu yang diberi anugerah khusus berupa wahyu, ilham, dan tanzil. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan bermacam anugerah dan kesempurnaan. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung kepadanya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada pula sebagaimana Allah meninggikan beberapa derajat, yaitu mereka yang namanya dikisahkan Allah dalam kitabnya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57. Kami mengangkatnya seperti ini dalam penyebutan nabi-nabi, maka engkau harus mencarinya.
Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan dari nabi mereka, yaitu kepada Nabi Isa putra Maryam, beberapa mukjizat yang jelas dan menunjukkan kenabian Isa. Wa ayyadnahu biruhil qudus, serta di samping itu kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus yang suci. Dari kerendahan aghyar secara mutlak, dia adalah zat murni dan bersih dari segala iktibar. Betapa Allah menjelaskan keutamaan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW ketika dia berfirman, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Surat Al-Baqarah ayat 87. Sedangkan ketika berfirman tentang Rasulullah, Allah menyatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam nasrah laka sodrok, itu surat Al-Insyirah ayat 1 ya. Wahai manifestasi sempurna yang menampakkan zat kami yang suci dari segala sesuatu selainnya secara mutlak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu beban. Alam nasrah laka sodrok wa rafa'na alam nasrah laka sodrok wa rafa'na laka dzikrok ya. Yaitu hu yang membuatmu terpisah dari kami, yang memberatkan punggungmu sebelum tersingkap zat kami padamu, sebagaimana memberatkannya punggung semua makhluk di balik hijab. Sesudah itu kami tinggikan sebutan namamu, yaitu jika engkau telah wusul pada kami dan menghilangkan kemenduaan. Karena itu kau bersabda, barang siapa yang taat padaku, maka ia taat pada Allah. Dan kau juga bersabda, barang siapa melihatku, maka ia telah melihat al-haq. Kami firmankan kepadamu bahwa orang-orang yang berjanji setia padamu, sesungguhnya mereka berjanji setia pada Allah. Al-Fat ayat 10. Serta berbagai simbol dan isyarat lain yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tak seorang pun di antara para nabi yang dapat mengungkapkan tentang melihat Tuhan, ru'yah, kecuali Nabi kita Muhammad SAW ketika bersabda, aku melihat Tuhanku pada malam Mi'raj. Hadis riwayat Ahmad dan Turmudi. Karena itu turunlah ayat berkaitan dengannya. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Yauma akmaltu lakum dinakum, itu surat Al-Maidah ayat 3. Dan sabda Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu hadis riwayat Al-Hakim. Serta sejumlah ayat hadis lain yang menjelaskan tauhid zati dan menggugurkan semua hubungan dan itibar secara mutlak. Walau sya'allahu, dan kalau Allah menghendaki yang memberi petunjuk kepada semua manusia, maka tadalal ladzina min ba'dihim, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang beriman kepada mereka sesudah rasul-rasul itu, terutama min ba'di ma ja'at sumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan yang menjelaskan jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Keterangan dari para rasul yang berada di tengah-tengah umat untuk membimbing mereka. Tapi sudah menjadi kebiasaan dan sunnah Allah bahwa mereka akan berselisih pendapat dan saling membunuh karena sifat buruk dalam diri mereka. Walakin ikhtalafu faminhum man amana, akan tapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman pada nabi yang diutus pada mereka, wa minhum man kafar, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah menghendaki untuk memberi hidayah pada mereka, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah yang melakukan dan memilih berbuat apa yang dikehendakinya. Karena sesungguhnya mereka tidak mematuhi ketentuan Allah dengan kepatuhan total, maka Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Sesungguhnya dia maha bijaksana dan maha terpuji. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dengan iman itu kamu memiliki konsekuensi untuk memutuskan hubungan selain pada Allah, al-haq, terutama hal-hal remeh di dunia yang menghalangi kecenderungan hati yang hakiki, maka anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah diberikan padamu sebagai ujian bagimu, min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah, sebelum datang hari pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak tukar menukar atau perdagangan yang membuat mendapatkan apa yang kamu inginkan,
dan tidak ada lagi persahabatan sehingga kamu tidak akan saling menolong dan meminta bantuan. Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat yang diterima dari seorang pun hingga kamu dapat meminta syafaat darinya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan secara keseluruhan orang-orang kafir yang menutupi huwiyah sejati dengan huwiyah mereka yang palsu, yang menyandarkan nikmat selain Allah kepada selain Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, yang melampaui batas-batas hukum Allah dengan keras kepala dan sombong, meyakini originalitas diri mereka dalam wujud dan meyakini independensi mereka dalam perbuatan yang mereka lahirkan. Dan mereka pasti akan binasa dan terbuang dari wujud al-haq dan kediaannya huwiyah karenanya ini suatu ayat kursi ya. Allahu la ilaha illahu. Allah yaitu zat yang kekal wujudnya, keberadaannya dapat dirasakan secara hakikat dan dapat dibuktikan. Tapi jangan kau anggap kata-kata yang menyifati Allah ini mampu menampung semua makna dia. Karena tujuan dari ungkapan itu hanyalah pengingat saja. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala dapat diungkapkan dengan kata-kata, padahal dia terlampau agung untuk dapat dijangkau akal, sehingga dapat diungkapkan tentangnya atau yang dapat diungkapkan kata-kata tentang dia. Dia adalah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan. Artinya tidak ada wujud, dan kamu bisa dikatakan tidak ada wujud, tidak ada tahakkuk, tidak ada semesta keberadaan kaun, dan tidak ada ketetapan subut melainkan dia. Inilah ujung dari apa yang bisa diucapkan lisan untuk mengungkapkan zat ahadiyah yang maha tunggal, karena setiap ungkapan, persepsi, penyingkapan, dan penyaksian spiritual selalu berujung kepadanya. Dan ketika segalanya berakhir pada zat ahadiyah, maka semua menjadi tumpul, bodoh, buta, dan terhenyak. Siapalah para hamba di hadapan Tuhan segala Tuhan, Rabbul Arbab, sehingga mereka bisa berbicara tentangnya, kecuali Al-Haq menampakkan kepada mereka dengan zatnya berikut segala sifat dan namanya. Sehingga Allah setelah memberi mereka taufik dan hidayah, menarik mereka dengan tarikan jadab, menurunkan kepada mereka kalimat sempurna sesuai dengan kemampuan akal mereka yang mengingatkan kepada pencipta mereka. Sebab jalan termudah bagi orang-orang yang terhijab dari Allah adalah kata-kata yang mengingatkan kepada zat yang gaib, karena kata huwa sama sekali tidak mengandung muatan kasar, kotor, atau keras yang tidak mengindahkan kemurnian kesendiriannya. Wahda. Di samping itu, ia tidak lepas dari pakaian kemajemukan. Kesimpulannya, barang siapa melihat berdasarkan penglihatan dan ilham dari Allah terhadap apa yang mengandung prinsip taklif, yaitu akal yang merupakan cabang dari ilmu hudurul haq, maka ia harus terfokus untuk melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, agar ia mencapai tingkatan ubudiyah, penghambaan dalam keadaan tentram, ridho, dan bergerak secara perlahan dari kehidupan formal menuju kehidupan spiritual. Dan dia Allah itu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, azali, abadi, kekal selama-lamanya, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak mengalami lelah, lemah, menganggur, lalai, dan tidak juga mengantuk, yakni kantuk yang tidak berakhir dengan tidur, wala naum, dan tidak tidur juga yang didahului oleh kantuk. Meski sebenarnya yang lebih sesuai dengan sebuah proses itu mengantuk diakhirkan dan mengantuk lebih dekat dinisbahkan kepada Allah daripada tidur, sebagaimana dituduhkan orang yang akalnya lemah, yakni al-mujassimah, dan kelompok-kelompok lainnya menganggap bahwa Allah itu seperti makhluk. Padahal lahu, baginya penjagaan, ma fis samawati wa ma fil ard, baginya penjagaan apa yang tampak di langit, yaitu langit, nama-nama dan sifat-sifat zatiyah yang merupakan awal kemajemukan, tampak dari alam ghaib menuju alam kasat mata idhofi yang berkorelasi dengan zat tunggal. Dan apa yang tampak di bumi yaitu karakter ketiadaan yang merupakan akhir dari kemajemukan yang kembali dari alam kasat mata hakiki, syahadah hakikiyah, ke alam ghaib idhofi, yakni hati manusia itu sendiri.
Itulah barzah yang berada di antara alam gaib hakiki dan alam kasat mata hakiki. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Tiada di antara para nabi dan para wali yang dapat memberikan syafaat, memberi hidayah, dan membimbing orang-orang yang jatuh dari derajat kemanusiaan di sisi Allah setelah penampakannya untuknya dan dengan dia sendiri, kecuali orang yang dapat membimbing mereka dengan izin Allah, melalui wahyu Allah ke dalam hatinya dan berbagai rahasia hubungan dengannya yang tidak dapat dijelaskan karena dia ya'lamu ma baina aidihim, karena dia mengetahui dengan ilmu hudurinya apa-apa yang di hadapan mereka pada saat itu, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka secara azali dan selamanya, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah yang bersifat huduri melainkan apa yang dikehendakinya, dan kehendaknya bergantung pada ilmunya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dari sini seorang arif dapat memahami bahwa alam tiada lain hanyalah manifestasi zat al-haq dan bayangan nama-namanya serta jejak sifat-sifatnya. Karena yang maujud adalah Dia, yang maha hidup dan maha mencukupi adalah Dia, yang maha mengawasi, memperhatikan, dan selalu memelihara apa yang tampak dalam kehidupan dunia maupun akhirat adalah Dia, yang mengetahui dan yang mengatur maslahat semua yang tampak maupun yang tersembunyi adalah Dia. Ilmu dan persepsi yang muncul dari berbagai manifestasinya adalah Dia berdasarkan ilmu huduri. Dengan demikian, alam tidak memiliki sesuatu selain sebagai bayangan, pantulan, dan manifestasi. Karena wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah meliputi lokus tajalli dan manifestasinya, langit yang telah disebutkan dan bumi yang telah disebutkan. Dan Allah tidak merasa berat atau tidak sukar baginya untuk memelihara keduanya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Meskipun langit, nama, dan bumi semesta tiada terhingga. Bahkan seandainya muncul lagi berkali-kali lipat dari itu dan dengan segala macam perkara yang tak terhingga, maka semua itu tetap tidak memberatkan Allah. Orang yang telah mencapai tingkatan hati yang merefleksikan zat ahadiyah yang cenderung kepadanya dengan sepenuh cinta rindu, al-mail al-hubbi asyauq, dan selalu merasa nyaman dengan wujud dan kehadirannya, pastilah dia akan merasakan keluasan yang tidak dapat diungkapkan sama sekali. Sebagaimana sultan, para arif, dan petunjuk orang-orang yang sudah sampai tujuan atau wusul, yang setiap nafasnya menjadi berkah bagi para fakir yang menghadap ke cakrawala tauhid, yakni Syekh Ma'ruf Al-Khorki berkata, seandainya arus dan sekelilingnya 100 juta kali lipat berada di salah satu sudut hati seorang arif, maka dia tidak akan merasakannya. Setelah itu datang pemimpin para ahli tauhid dan pemimpin para ahli hakikat dan ilmu yakin, penghidup milah dan agama yang telah menggerakkan samudra tauhid hingga pancaran makrifat dan hakikat di hatinya membekas kuat, sebagaimana pada hati ulul azaim yang berjalan di belakangnya, sehingga Allah menyucikan ruhnya sebagaimana juga ruh mereka, dan Allah melimpahkan kesyukuran dan usaha mereka dan usahanya, yakni Al-Junaid Al-Baghdadi yang berkata, inilah luasnya hati Abu Yazid di alam fisik. Bahkan saya berkata, seandainya wujud yang tidak ada batasnya itu ditakdirkan ada dan dapat diilustrasikan dalam sesuatu bentuk, lalu diletakkan di hati seorang arif, maka tidaklah ia merasakan dalam ilmunya. Penulis mengatakan, hadis qudsi cukup untuk menjadi contoh bagi mereka, karena Allah berfirman, aku termuat oleh hati hambaku yang beriman. Hadis riwayat Tabrani dari hadis Utbah Al-Haulani yang marfu kepada
Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah memiliki sebuah wadah dari penghuni bumi dan wadah Rabb kalian adalah hati para hambanya yang soleh. Di dalam surat hadis ini terdapat Baqiyah bin Walid yang berstatus mudallas, tapi di dalamnya ia menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis ini. Ini catatan kaki ya. Jadi hakikat termuat di sini tidak bisa dijelaskan. Dan intinya kalian, wahai para hamba, tidaklah mengenal zat Allah selain ini. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi dengan zatnya yang tidak dapat dijangkau oleh akal, orang-orang berakal, dan tidak bisa digambarkan oleh lisan para orator. Dia maha besar dengan jejak-jejak nama dan sifat-sifatnya yang membentang ke lembaran-lembaran ketiadaan. Sementara dia dalam zatnya tetap dalam keesaannya, dialah yang tiada sesuatu selain dia. Ya, itu Bapak Ibu tafsirnya ayat kursi. Ya, yang untuk menjelaskannya pun repot ya. Ini para ahli hakikat ketika menjelaskan tentang Allah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan atau ancaman atau tekanan dalam menganut agama Islam, yaitu patuh dan taat kepada agama Islam setelah kebenaran tampak jelas, karena qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas dan terbedakan jalan yang benar dan petunjuk dari jalan yang menyimpang dan sesat. Famay yakfur bit-tauhid, dan karena itu siapa yang ingkar kepada tauhid, yang tak lain adalah nafsu ammaroh yang menyesatkan dari jalan kebenaran, wa yu'min billahi, dan beriman pada Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang, bahkan berpegang erat dan teguh kepada tali yang amat kuat, yang merupakan tali Allah yang terentang dari keazalian zat hingga abadinya nama dan sifat. Lang fisoma laha, dan tidak akan putus sama sekali untuknya. Wallahu sami'un alim, dan Allah yang memberi petunjuk kepada semua makhluknya, maha mendengar perkataan-perkataan, dan lagi maha mengetahui hikmah dan maslahat yang dikandungnya. Jadi bukalah mata kalian, wahai orang-orang yang akan binasa. Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah zat yang menghimpun seluruh nama dan sifat, adalah pelindung orang-orang yang beriman. Bahwa Allah memelihara mereka sesuai dengan jangkauan kuasanya yang tak terhingga. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kegelapan tabiat, kegelapan imkan, dan kegelapan idhofah, kepada cahaya. Cahaya kemurnian wahda yang bersih dari noda idhofah dan suci dari kotoran kemajemukan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir pada Allah, pelindung-pelindung mereka ialah taghut, yang merupakan jenis nafsu kebinatangan yang menyesatkan dari petunjuk hakiki. Yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya cermin terang yang merefleksikan dengan jelas semua yang ada di dalam semesta kepada kegelapan, yakni kegelapan kemajmukan kasroh, kegelapan individualisasi ta'yin, dan kegelapan kelalaian atau ghaflah. Ulaika ashabun nar, mereka jauh terusir dari Allah, dan mereka adalah penghuni neraka, yaitu neraka kehinaan dan neraka imkat. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal abadi hingga waktu yang dikehendaki Allah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Haula wala quwata illa billah. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan seorang kafir penyembah tauhid bernama Namrud yang terkutuk lagi pembangkang? Dialah ilalladzi hajja Ibrahimah, dialah orang yang mendebat dengan sombong terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, fi rabbihi,
tentang urusan Tuhannya ketika an atahullahul mulk, ketika Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan, tapi kemudian Allah menistakan dan mengubahnya dengan kekuasaannya. Itu terjadi idh qala Ibrahimu, dan itu terjadi ketika Ibrahim mengatakan dengan tegas, tepatnya ketika Namrud mengeluarkan Ibrahim dari penjara, lalu ia bertanya kepada Ibrahim tentang Tuhan yang selalu menjadi tujuan dakwahnya. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan, mengadakan dari tiada, dan mematikan, mengembalikan ketiadaan sesudah mengadakannya. Qala ana uhyi wa umit. Lalu Namrud pun dengan sombong berkata, aku pun juga menghidupkan dan mematikan. Artinya dia mudah saja menunjuk orang untuk mati dan membiarkan orang untuk hidup. Karena dia raja ya, yang sangat berkuasa sehingga bisa membunuh atau membiarkan orang hidup. Sehingga dia bilang, saya pun juga bisa menghidupkan dan mematikan itu. Qala Ibrahimu, tapi kemudian Nabi Ibrahim berkata dengan tegas tanpa menghiraukan kata-kata Namrud, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Oh, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah yang kuasa atas segala yang dikehendakinya menerbitkan matahari dari timur. Maka kalau kamu bisa, coba terbitkan dari barat. Wahai pembangkang yang sombong. Maka bingunglah Namrud, orang yang ingkar itu, kepada Allah dengan melawan terhadap Ibrahim itu, lantas terdiam kebingungan. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah pemberi petunjuk pada semua manusia, tidak mau memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim, yang melampaui hak Allah dan adab kehambaan padanya. Au kalladzi, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang, tidaklah engkau melihat orang marro ala qaryah, yang melalui suatu negeri yaitu Baitul Maqdis pada masa ketika dihancurkan oleh Buhtan Sir, maka dia melihat negeri itu wahiyah khawiyah, yang temboknya telah roboh berjatuhan, ala urushiha, menutupi atapnya. Dia berkata untuk membantah dan mendebat, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Dia berkata untuk membantah dan mendebat, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Bagaimana Allah mampu menghidupkan kembali penghuni desa ini sedangkan mereka telah musnah dan tidak ada jejak. Fa'amatahullah, maka Allah mematikan orang itu saat tiba-tiba untuk menunjukkan kekuasaan dan menjelaskan hujahnya. Allah membiarkannya selama 100 tahun seperti mayat-mayat yang lain. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian Allah membangkitkan dia setelah 100 tahun meninggal itu. Kemudian ada suara ghaib, qala kam labithta, bertanya, berapa lama kamu tinggal di tempat ini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Maka ia menjawab, saya tinggal di sini cuma sehari sambil menoleh ke arah matahari yang masih ada. Lalu berkata, ya atau mungkin setengah hari. Lalu Allah bertanya, engkau tidak mengetahui berapa lama kamu tinggal? Balla balla bisa balla bis qala balla bista mi'ata amin fangdur ila ta'amik. Sebenarnya kamu telah tinggal di sini, telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Jadi tidur selama 100 tahun. Lihatlah wahai orang yang tidak percaya kebangkitan jasmani karena kekuasaan Allah. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, tidak berubah sama sekali. Jadi 100 tahun makan dan minumnya tidak basi ya. Padahal fitrah makanan itu dapat mengalami perubahan. Wangdur ila himarik, tapi lihatlah pada keledaimu, bagaimana tulang-tulang dan anggota tubuhnya berserakan meski sulit membusuk. Setelah engkau melihat keduanya, maka ingatlah kata-katamu ketika engkau melewati desa tersebut, bagaimana mungkin Allah menghidupkan desa ini sudah ia mati. Lalu camkanlah, kemudian Allah berfirman padanya, walina ja'alaka ayatan linnas, dan sungguh kami berbuat demikian terhadapmu, wahai orang yang tidak mempercayai kebangkitan jasmani, kecuali kami akan menjadikan kamu
tanda kekuasaan kami, dalil dan hujjah bagi manusia untuk mengalahkan mereka yang mengingkari menolak adanya kebangkitan kembali. Wangdur ilal idhomi, dan setelah pandanganmu jelas, maka lihatlah dengan pandangan ibroh kepada tulang belulang keledai itu yang hancur hingga engkau keheranan cara menghidupkannya kembali dan engkau ingkari. Kaifa kaifa nunshizuha kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Dari tulang belulang tadi itu tiba-tiba Allah menunjukkan mukjizatnya, kami menyusunnya kembali satu sama lain, kemudian kami membalutnya dengan daging setelah sempurnanya menyusun tulang. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah nyata kepadanya persoalan kebangkitan kembali al-hasyr, ia pun menerima dan berkata, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, dan sekarang saya yakin bahwa Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini ada kejadian orang yang nggak percaya bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali. Setelah dia lihat sebuah desa yang berserakan penduduknya pada mati gitu ya. Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun. Ditidurkan kayak Ashabul Kahfi. Begitu dia bangun, dia lihat makanannya tidak berubah. 100 tahun makanannya tidak busuk, tidak berubah, nggak basi sama sekali. Tapi lihat keledainya udah mati dan tinggal tulang belulang. Jadi dibikin kontras begitu. Terserah Allah. Kadang-kadang Allah bikin sangat awet, tiba-tiba Allah bikin dia mati gitu. Keledai yang harusnya lebih awet dibanding makanan, malah mati duluan, sementara makanannya nggak basi sama sekali. Begitu keledainya udah meninggal, sekarang kamu lihat tuh tulang belulangnya. Lalu Allah susun tulang-tulangnya, dan muncul daging, dan kemudian hidup kembali. Ini mukjizat yang luar biasa, Bapak Ibu, hanya terjadi eh, untuk menunjukkan kekuasaan Allah pada orang-orang yang ragu. Cuman lihat mukjizat Bapak Ibu nggak keenakan. Kenapa? Karena kalau udah lihat mukjizat kok masih belum percaya, biasanya kemudian adab turun. Seperti Bani Israel. Kita ini paling enak apa Ibu ya. Nggak usah lihat aneh-aneh. Yang penting punya hati yang beriman. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kami hidayah sehingga kami bisa beriman padamu. Dan sesungguhnya tidak akan bisa kami ini beriman kecuali engkau berikan hidayah padamu ya Allah. Engkau berikan hidayah pada kami. Shadaqallahul azim. Sadaqa Rasulul Karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.